persahabatan ini. 107,7 Permata FM. Permata FM. Inspirasi sahabat mencerdaskan. Ya, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan Karadi masih di 107,7 Permata FM. Inspirasi sahabat mencerdaskan, balik lagi bareng Karadi. Kali ini di bedah buku perisai kesetiaan. Nah, tadi di sesi sebelumnya kita udah kenalan ya lebih jauh bersama dengan materi kita, yaitu Ustadz Ali Margosim, penulis buku Perisai Kesetiaan dan juga praktisi keluarga bahagia. Tadi sudah dikasih pengantar seperti apa sih perisai kesetiaan itu. Tadi ada perisai itu adalah sebuah pelindung yang melindungi ketahanan keluarga kita. Nah, kita sekarang akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan bedah buku seperti apa sih perisai kesetiaan yang ada dalam buku ini. Ya, saya jadi teringat saya udah baca di awal itu ada satu bab yang sangat menarik gitu ya, ahli. Jadi ada satu bab itu judulnya kan seberapa galak istrimu ya, itu babnya kemudian jadi langsung ya ada ini ya, sangat menarik gitu ya. Nah kemudian seperti dugaan saya gitu ya, ternyata ada cerita itu memang tentang kisah tentang Umar ya, Khalifah Umar, yang memang itu salah satu kisah yang selalu ini ya menginspirasi kita ya. Dan memang tidak ada yang salah dengan galaknya istri kan gitu, tidak ada yang salah ya, seperti itu. Nah, dan di bawah-bawahnya lagi di babak berikutnya baru kemudian dijelaskan seperti apa sih, pokoknya luar biasa nih. Nah, tapi kita akan dengarkan langsung dari pemateri kita pada malam hari ini. Silahkan kepada Ustadz Ali Margosim. Iya, jadi para pendengar setia dari program Bedah Buku ya, Iya, udah. Bedah Buku Goresan Inspirasi Permata FM. Semoga radio ini terus maju, Amin. terus eksis ke depannya, memberikan kemanfaatan bagi umat. Nah, para pendengar setia dari Radio Permata FM, cinta itu manis saat dimulai, namun lebih manis lagi saat tak pernah usai. Jadi nggak pernah berakhir, terus. Jadi yang namanya pernikahan itu sebetulnya tidak hanya di dunia ini saja, tapi akan berlanjut hingga ke akhirat. Dan akhirat yang kita tunggu-tunggu adalah jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga. Jadi kita harus berpikir bahwa bagaimana keluarga itu betul-betul membawa kebaikan bagi kita, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya mengambil satu penggalan saja, fid dunya hasanah. Jadi fid dunya hasanah, kebahagiaan, kebaikan di dunia, itu maknanya adalah istri yang solehah. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi istri yang solehah. Jadi kalau kita runut lagi lebih dalam, kenapa fid dunya hasanah itu istri yang solehah? Kenapa? Satu, seorang laki-laki yang mendapatkan istri yang solehah, mesti dia itu adalah laki-laki yang soleh. Itu satu. Itu satu. Terus yang kedua, keberadaan seorang istri yang solehah itu memberikan kenyamanan, kedamaian, dan dia menjadi kunci dari kesakinahan itu sendiri. Jadi orang berharap rumah tangganya sakinah, rumah tangganya mawaddah, rumah tangganya warahmah, itu sebetulnya tidak lepas dari tokoh kunci. Tokoh kuncinya itu adalah istri yang solehah menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, posisi seorang suami adalah seorang pemimpin. Jadi ar-rijal
dia itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia itu pemimpin bagi istri-istrinya. Nah, suami ini dia pemimpin, dia yang mengarahkan, dia yang memberikan pendidikan, dia pula yang membawa bahtera ini menuju kemana? Menuju ke tempat yang diidam-idamkan, yaitu surganya Allah, atau bahtera ini tidak punya arahan yang jelas, tidak jelas arah yang mau dia tempuh, asal mengalir saja seperti air. Nah, itu kembali kepada suami. Nah, keluarga yang kuat itu dibangun atas pondasi cinta. Cinta ini adalah ruh dari pernikahan. Kalau ruhnya harta, harta akan habis. Kalau ruhnya adalah fisik, fisik akan melemah. Yang dulunya cantik, mungkin 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, dia mulai keriput. Sana sini sudah mulai longgar gitu ya. Sudah mulai tidak kencang lagi gitu. Dulunya mungkin ingatannya kuat, tapi mungkin 40 tahun kemudian sudah mulai pikun. Kalau standarnya adalah popularitas, popularitas itu ada batasnya. Kalau standarnya itu adalah keturunan, keturunan pun tidak menjadikan jaminan hadirnya kesakinahan. Tapi cinta itulah yang menjadi energi dari perubahan, dari kedamaian, dari ketenteraman. Cinta. Banyak orang mengatakan cinta macam mana, Ustaz? Yang jelas bukan cinta monyet. Yang jelas juga bukan cinta-cintaan yang digembar-gemborkan di berbagai tayangan sinetron remaja yang baru puber dan segala macam, bukan. Cinta itu kan ada 3 kandungannya. Yang pertama, cinta itu suci. Artinya bebas dari pacarisasi. Kemudian yang kedua adalah indah. Cinta itu mesti membuat orang itu tampil indah. Tampil membuat kita menjadi nyaman melihatnya. Seperti Kak Radi sekarang kan tampilnya luar biasa nih, awesom. Kemudian yang ketiga adalah cinta itu mulia. Membuat seseorang itu menjadi pribadi yang mulia. Pribadi yang terhormat. Itu cinta. Dan cinta itu sendiri seperti yang termaktub di dalam kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kasih dan sayang. Ada kasih dan sayang. Kita mencintai seseorang, pasti kita maunya ngasih terus ya, ngasih perhatian gitu, ngasihin waktu untuk dia gitu, uang dan segala macam. Begitu pula dengan sayang. Pertama-tama setelah apakah yang banyak menghiasi ingatan kita adalah dia dan dia. Nah, itu kan wujud dari bahwa seseorang itu ada rasa sayang sama dia. Nah, di bawah sayang itu ada rindu. Tak ada yang lebih menggebu selain dada yang ditumbuhi rasa rindu. Jadi itu, ya, maka kesemua itu keluarga yang hebat itu dibangun atas pondasi cinta, diisi dengan pengabdian, dirawat dengan pengertian, dan dilestarikan dilanggengkan dengan kesetiaan. Jadi kesetiaan ini adalah gerbang terakhir ini. Yang mau tidak boleh jebol. Harus kuat dianya. Harus selalu dipastikan tergembok ya, digembok dengan baik. Karena kalau kesetiaan sudah jebol, maka akan datang yang namanya orang ketiga. Akan datang perselingkuhan, perzinahan dan segala macam. Maka kesetiaan inilah yang perlu dijaga. Nah, makanya ada
tema-tema yang saya angkat ya, apa judul-judulnya seperti eh, seberapa galak istrimu, karena ada orang menyikapi istri yang galak itu istri yang sangat menakutkan, tapi dia tidak tahu bahwa istri itu galak pasti ada asbabnya. Kalau Al-Quran turun asbabun nuzulnya, kalau hadis ada asbabul wurudnya. Nah, istri itu galak mesti ada juga asbabnya, asbabul galak. Harus dong. Maka seorang suami itu perlu tahu kenapa istri saya galak. Mungkin satu, si suami ini punya kebiasaan yang kurang kurang baik, atau memang lelet, atau memang tidak teratur, mandi handuknya di mana, kaos kakinya di mana, habis makan piringnya di mana gitu kan. Itu kan bikin seorang istri itu jadi cerewet ya. Cerewet akhirnya galak gitu ya. Jadi justru kalau dia itu terlihat galak, dia itu punya niat yang baik. Ingin menciptakan kerapian, keserasian, kemudian kondisi yang nyaman di rumahnya. Nah, makanya dia itu galak ketika ada suasana yang tidak mendukung dari keinginannya tersebut. Maka seorang suami yang bijak, dia perlu menyikapi dengan dewasa nih. Istri saya galak, pasti galak itu tanda cinta gitu. Justru kalau dia cuek-cuek aja gitu, handuk mau ditaruh di kasur, kaos kaki mau taruh di bawah, di atas lemari gitu ya, itu pertanda cintanya sudah mulai memudar kepada seorang suami. Itu cara menyikapi ya, itu galak. Tapi galak itu juga ada batasnya, jangan dikit-dikit galak, dikit-dikit galak, dikit-dikit marah. Itu juga ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, kalau suami nggak bisa menyelesaikan, nah perlu dibawa ke psikolog itu. Jadi, bagi saya, Kak Radi, bahwa pernikahan itu indah ya. Pernikahan itu mendewasakan, pernikahan itu membuat kita lebih produktif. Itu. Karena saat kita sendiri, mungkin kita hanya bisa membawa beban 20 kilo. Tapi dengan kita berdua, kita bisa membawa beban mungkin hingga 60 kilo. Jadi berdua itu meringankan. Kalau berdua itu justru memberatkan, berarti pernikahannya bermasalah. Kalau pasangan kita tiba-tiba jadi beban, kehadiran dia itu bikin kita pusing, bikin kita itu tidak nyaman, artinya ada persoalan yang harus segera diselesaikan. Kan ada juga orang itu, ketika suaminya tidak ada di rumah, dia happy. Ketika istrinya nggak ada di rumah, dia merasa merdeka. Tapi ketika istrinya di rumah, dia merasa terpenjara. Nah, ini pertanda ada masalah. Ini pertanda ada masalah. Nah, idealnya seperti apa? Idealnya adalah bahwa baiti jannati, rumah kita itu adalah surga bagi kita. Surga kecil kita, di mana di sana kita mendapatkan kedamaian. Di mana di sana kita mendapatkan curahan kasih sayang, berbagi beban. Seperti halnya HP ya, HP itu kan butuh dicas secara berkala. Maka tempat ngecasnya seorang suami atau seorang istri itu di rumahnya, bukan di hotel, bukan di luar negeri, bukan pula di pantai. Kalau mau ke luar negeri ya mesti bareng. Kalau mau ke pantai ya bareng gitu ya. Kan luar biasa tuh Kak Radi. Jadi menikah itu anugerah yang harus kita jaga. Anugerah, bukan beban, bukan bencana. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tilik dari sisi agama, sungguh pernikahan itu ibadah. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu nasfaddin, ittaqillaha an-nasfil baqi. Jadi kata Nabi, menikah itu setengah agama. Setengahnya itu ada di pernikahan. Ibadah terpanjang.
Kalau sholat paling 7 menit ya kan, ada Iya. waktu zuhur, ada waktu maghrib, isya itu. Waktunya dibatasi. Tapi kalau nikah, waktunya seumur hidup, bahkan berlanjut hingga ke akhirat. Jadi kan panjang sekali tuh. Setiap detik itu bernilai pahala. Pahala, pahala, pahala. Anak menangis pahala. Anak harus dibersihkan, ya kan? Hmm. Itu pahala. Istri cemberut pahala. Istri rewel pahala. Istri cerewet pahala. Yang penting sabar. Nah, itu kan pahala. Kemudian kalau istri masak di rumah pahala, bersihin rumah pahala, bantuin suami kerja pahala, ya kan? Kepalanya pusing mikirin anak mungkin pahala, tengah malam bangun pahala. Jadi dalam pernikahan itu ada samudra amal ya yang luar biasa sekali. Setiap detik itu bernilai ibadah. Makanya dalam pernikahan itu kita berupaya meminimalisir uh, keluhan gitu ya, mengeluh gitu, meminimalisir emosi, ego. Kenapa? Karena kita tahu kita tengah beribadah. Ibadah itu diterima ketika dia dikerjakan yang pertama niatnya lillahi ta'ala, kemudian yang kedua sesuai dengan kaidah atau kaifiat yang diajarkan oleh Nabi yang tertera dalam Quran dan Sunnahnya. Nah, begitu Kak Radi. Jadi pernikahan itu luar biasa. Saya selalu bilang, yang masih menjomblo nih, jombloan fisabilillah, segera menikah. Karena kita tidak tahu besok. Jadi besok udah kiamat. Kalau besok udah kiamat, wah rugi banget dong kita. Ya kan? Rugi banget. Kenapa? Sekalipun kita tiap malam tahajudnya 50 rakaat, puasa sunnah, puasa Daud, kemudian sedekahnya rajin, kemudian naik haji, kemudian umroh, tapi masih bujangan, masih kalah sama yang sudah menikah. Yang sudah menikah mungkin tahajudnya cuma 2 rakaat karena terlalu lelah. Yang sudah menikah mungkin puasanya sunnahnya Senin Kamis, soal Daud dia belum bisa. Yang sudah menikah mungkin kalau dia sedekah tidak bisa banyak-banyak, paling gopek atau 5.000 atau berapa. Tapi dia tinggal menambahkan lagi yang setengahnya saja. Karena setengahnya udah berisi. Gelas itu udah berisi setengah gelasnya, tinggal setengah lagi dia nambah. Lewat salatnya, lewat puasanya, lewat zakatnya, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang belum menikah, yang setengah aja belum ada isinya. Ngisi. Nah, makanya perlu kita memotivasi generasi muda kita, ayo segera menikah gitu. Menikah itu apa yang menjadi kendala? Nah, perlu dicarikan solusi. Kalau tidak ketemu solusinya, konsultasi sama ustadz, ya kan, sama guru-guru. Menikah itu tidak susah. Menikah itu tidak berat. Yang berat itu kan gengsi kita. Adat istiadat. Kita harus mengedepankan syariat. Bagaimana Islam mengatur bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Maka segera cari pasangan kita di dunia ini. Demikian Garadi. Oke, ya. Masya Allah nih ya, yang sudah disampaikan sama Ustadz Ali. Nah, tentang perisai kesetiaan sebagai gerbang terakhir jangan sampai jebol tadi ya. Ada Oh satu iya dong. kalimatnya. Oh, gimana? Iya. Nah, betul sekali tadi, luar biasa gitu ya. Dan satu hal yang tadi bisa kita garis bawahi adalah menikah itu sebagai sebuah ibadah terpanjang yang tidak hanya berakhir di dunia tapi berlanjut nanti ya. Ya, Ustaz ya. Jadi berlanjut akan bersama dengan pasangan kita untuk bersama di jannahnya. Nah, sahabat mata, luar biasa. Jadi apalagi yang mungkin belum baca bukunya, bisa baca bukunya, silahkan bisa didapatkan di toko terdekat Anda. Di Gramedia banyak ya? Iya. Nah, silahkan bisa diakses, mau yang lewat digital bisa, yang langsung fisiknya juga bisa, silahkan. Luar biasa. Nah, mungkin memang temanya tentang pernikahan ya banyak sekali buku juga tentang pernikahan, tapi
percayalah setiap buku itu pasti punya keunikannya sendiri-sendiri. Nah, jadi jangan hanya sekedar seperti apa atau penasaran seperti apa, silahkan baca bukunya dan nanti akan tahu kelezatannya seperti apa. Nah, oke, kita akan jeda lagi seperti biasa. Kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Buat sahabat mata yang mungkin udah nyiapin pertanyaan atau mungkin pengen konsultasi pernikahan juga boleh, silahkan. Kita akan kembali lagi setelah jeda lagu berikut ini. Tetap stay tune di 107.7 Permata FM, inspirasi sahabat mencerdaskan. Masalah bikin hidupmu susah. Iya, kamu. Jangan murung begitu. Kelarin masalah, gak usah pakai marah. All is well, all is well. Gak boleh menyerah walaupun lagi susah. All is well, all is well. Selalu positif aja karena Allah sayang kita. Yakinlah semua akan baik pada waktunya. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. All is well, all is well. Gak boleh menyerah walaupun lagi susah. All is well, all is well. Selalu positif aja karena Allah sayang kita. All is well, all is well. Gak boleh menyerah walaupun lagi susah. All is well, all is well. Selalu positif aja karena Allah sayang kita. Nada cintamu yang lembut memanjakan waktu. Setiap belak candamu itu yang selalu aku tunggu. Bagaimana mungkin ku lewatkan saat-saat ini jika terlalu banyak cinta yang kini menyentuhku. Membekas dalam tumbuhkan cinta berbagi di setiap rasa. Masih ada waktu
107,7 Permata FM. Permata FM. Inspirasi sahabat mencerdaskan. Alhamdulillah kembali lagi bersama dengan Karadi masih di 107,7 Permata FM, Inspirasi Sahabat Mencerdaskan. Nah, kita sampai di sesi yang ketiga, sesi yang terakhir. Kita obrolin buku tentang Perisai Kesetiaan. Tadi sudah disampaikan luar biasa banyak sekali, dari mulai awal, dimulai dari seperti apa itu cinta yang suci, indah, mulia, tadi disampaikan sama Satali. Kemudian bagaimana membangun ketahanan keluarga yang bukan hanya sekedar ucapan atau janji saja, tapi sebuah bukti, sebuah aksi ya, yang dilakukan ya. Kalau bahasanya Ustaz Ali luar biasa ya di bukunya ya, bahwa istrimu itu bukan malaikat dan suami itu juga bukan malaikat gitu ya. Jadi kita manusia biasa yang memang kalau cinta dan saling memuji memuja di waktu muda itu biasa gitu ya, kalau kata Ustaz Ali seperti itu. Tapi sampai ketika keriput sudah datang, kemudian harta mungkin sudah penghasilan mungkin sudah tidak seperti dulu, sakit-sakitan, tapi cintamu tetap ada dan lebih besar, bahkan sampai akhir, sampai tutup usia, itu yang namanya luar biasa. Seperti itu ya Ustaz Ali ya. Iya, jadi Kak Radi sekalian, para pendengar setia dari Permata FM, kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita meniru dan meneladani beliau dalam hal berkeluarga. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memerankan dirinya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah begitu sempurna, begitu perfect ya. Makanya tadi satu ungkapan Aisyah yang selalu saya ingat, kana kullu amrihi ajaba. Jadi sahabat bertanya, wahai ummahatul mukminin Aisyah, seperti apakah Rasulullah itu di matamu? Ketika itu Rasulullah itu sudah wafat ya, baru wafat. Maka beliau mengatakan, kana kullu amrihi ajaba. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah itu ajib, mengagumkan. Nah, ini menjadi inspirasi buat kita bahwa rumah tangga itu anugerah, bukan beban, bukan sumber masalah, bukan pula sesuatu yang ditakutkan, yang dicemaskan, bukan bumerang, bukan monster. Pasangan kita itu adalah Manusia. anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita seorang suami, ada berapa miliar wanita di muka bumi ini. Allah pilihkan satu untuk kita. Dan pasti itu yang terbaik buat kita. Ada kekurangan daripada dirinya, itu wajar, itu manusiawi. Dan kita sebagai seorang Muslim harus menyikapi hal itu dengan bijak. Karena menikah itu kita tidak bisa mencari orang yang sempurna di muka bumi ini. Dan itu tidak akan pernah ada. Itu adanya nanti hanya di surga. Karena menikah itu adalah untuk saling menyempurnakan. Menikah itu untuk saling menyempurnakan. Maka para bestie sekalian, para pendengar dari Permata FM, ketika pernikahan itu mulai baunya bau amis, rasanya sudah hambar, maka teruslah belajar. Karena sepanjang yang saya ketahui, ada dua kesalahan dalam pernikahan. Yang pertama adalah mencintai orang yang salah. Mencintai orang yang salah itu seperti halnya kita bertemu dengan orang yang punya habit, kebiasaan buruk. Ya, mungkin dia seorang perempuan, saya berharap sekali dia nanti berubah. Dia mesti berubah gitu.
Dengan harapan itu dia memberanikan diri untuk menikah, mau dipinang oleh si lelaki. Padahal si lelaki ini pejudi. Atau dia itu punya jejak rekam jejak seorang pemabuk. Dan ternyata setelah menikah, tobat sih tobat. Tobatnya cuma 1 tahun pertama atau mungkin 3 bulan pertama. Setelah itu kembali lagi kepada kebiasaan awalnya. Nah ini kan yang membuat perempuan menderita jadinya. Pulang-pulang mulutnya udah bau, udah teler gitu ya kan. Mukul sana, mukul sini, kemudian omongannya nyeletuk, menyakitkan gitu. Bahkan mengarah pada KDRT. Mencintai orang yang salah. Sudah jelas di awal-awal dia itu bukan tipikal yang baik. Maka saya selalu menyarankan, carilah sosok yang baik, sosok yang sudah matang. Tidak perlu kita menunggu keajaiban. Cari orang yang betul-betul baik, maka bersandinglah dengannya. Perihal nanti dia akan macam apa, istiqomah atau tidak, itu urusan yang maha kuasa. Kemudian yang kedua adalah mencintai orang yang tepat, tapi dengan cara yang salah. Ini persoalan. Orangnya bagus, orangnya baik, tapi cara kita mencintai membuat dia terluka, membuat dia terpenjara. Oh tidak Pak, saya itu selalu memuliakan dia. Iya, kau penuhi kebutuhannya, kau manjakan dia, tapi dia seperti seekor burung dalam sangkar emas. Tetap tersiksa, walaupun di sekelilingnya semuanya serba wah. Tapi dia tidak mendapatkan ruh dari cinta itu sendiri. Batinnya ini begitu terkekang. Ya lahirnya ya mewah, wah sekali. Tapi hatinya ini tidak mendapatkan keluasan dan kenyamanan yang diharapkan. Jadi ada banyak cara orang mencintai orang yang baik tapi dengan cara yang salah. Semisal memanjakannya. Memanjakan istri, saya nggak bisa masak. Terus dibiarkan saja. Ya udah nggak apa-apa, nanti beli ke warung. Saya nggak bisa nyuci, ya udah nggak apa-apa, laundry banyak. Saya nggak bisa ngurus anak, ya udah nggak apa-apa, babysitter banyak. Apa jadinya? Istri yang disayang tidak memiliki skill, tidak memiliki kafaah kemampuan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kemandiriannya tidak ada. Itu salah satu contoh mencintai dengan cara yang salah. Di mana istri dalam pernikahan itu tidak bertumbuh keimanannya, tidak bertumbuh keilmuannya, tidak bertumbuh keahliannya, tidak bertumbuh kedewasaannya. Siapakah yang disalahkan dalam hal ini? Kalau istri, tentu suaminya. Nah, istri itu boleh manja, tapi manja tetap terkendali. Nah, gitu kira-kira Kak Radi. Oke, ya luar biasa nih ya. Buat sahabat Permata ya yang sudah bergabung dari tadi, nah kita sudah mendengarkan materi yang luar biasa dan juga bagian dari buku Perisai Kesetiaan ya. Jadi benar-benar luar biasa ya, sampai di gerbang terakhir kesetiaan itu ada banyak sekali hal yang seharusnya kita sudah lewati seperti yang disampaikan sama Ustadz Ali tadi ya. Jadi bukan hanya sekedar cinta, apalagi cinta monyet tadi ya sampaikan di awal tadi, bukan hanya sekedar sayang, kemudian memberikan semuanya tanpa pandang bulu gitu ya. Nah, tapi benar-benar cinta yang berlandaskan karena Allah dan luar biasa. Nah, sahabat mata, sebelumnya juga terima kasih atas ini perhatiannya sampai di malam ini. Mungkin ada pesan atau ini Satali sebelum kita closing pertemuan kita pada malam hari ini. Baik Kak Radi, bagi yang masih membujang, bagi yang sendiri, jombloan, jomblowati fisabilillah, saya ingin menyampaikan segeralah menikah karena bisa jadi besok sudah kiamat. Nah, itu. Bagi yang sudah menikah, cinta itu harus diperjuangkan. Seberapa besar
sebesar apapun badai yang akan menghadangmu, dan seberat apapun perjalanan yang harus engkau tempuh, maka haruslah pada satu kesimpulan bahwa cinta itu harus diperjuangkan, harus dibela, harus ditumbuhkan, harus kita berbenah, harus kita terus belajar agar cinta itu tetap awet, terus memberikan kemanfaatan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi umat, dan bagi agama yang kita cintai ini. Begitu. Jadi jangan menyerah, terus belajar. Jangan mudah mengatakan, saya sudah nggak mampu. Jangan mudah kita berkata, oh mungkin dia bukan jodohku. Tapi teruslah berikhtiar. Mencoba, memberikan yang terbaik, berbenah, bertumbuh dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya Kak Radi. Oke, jazakumullah khair kepada Ustadz Ali Margosim untuk malam hari ini yang luar biasa. Sahabat mata, terima kasih juga yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Buat teman-teman Forum Lingkar Pena Jawa Tengah khususnya, terima kasih. Jadi program Goresan Inspirasi ini memang bekerja sama antara Permata FM dengan Forum Lingkar Pena Jawa Tengah. Jadi kita 1 bulan itu ada 2 kali, Ustadz Ali ya. Mantap. Ya, yang pertama kalau di pekan kedua itu kita akan bahas tentang literasi dari berbagai lini ya bersama dengan teman-teman dari Forum Lingkar Pena Jawa Tengah. Jadi ganti-ganti yang sudah pernah itu ada Mbak Afifah Afra sudah pernah juga, ada Mbak Asri Sikoma, ada Mas Sudianto dan yang lain-lainnya. Dan alhamdulillah malam hari ini Ustadz Ali Margosim bisa juga ikut berbagi. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bersama dengan teman-teman Forum Lingkar Pena Jawa Tengah yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan sama Ustadz Ali tadi, di teman-teman Forum Lingkar Pena itu memang benar-benar forum lingkar prestasi ya. Semuanya luar biasa dengan prestasinya masing-masing di lininya yang berbeda-beda. Iya. Nah, untuk penutup terakhir, semua hal dan prestasi besar berawal dari langkah kecil kita hari ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa jadi semua hal yang terjadi besok berawal dari langkah kecil kita hari ini. Terima kasih semuanya karena diundur diri pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah, Ustadz Ali, terima kasih. Waalaikumsalam sama Kak Radi, luar biasa, mantap. Ayo kita hadapi hari ini dengan senyum ceria di wajahmu. Jangan engkau takutkan apa yang akan terjadi. Ayo selalu semangat. Jangan pernah engkau bersedih hati jika